saya Luciana Purba, kelas 12 IPA 2, nomor urut 19. Saya akan mempresentasikan tentang e-commerce. E-commerce ialah menggunakan teknologi informatika dalam menjalankan perdagangan elektronik. Elektronik e-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem manajemen pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan teknologi internet komputer. Aspek teknis dan aspek non-teknis implementasi e-commerce. Aspek teknis adalah aspek rehabilitas teknologi elektronik sebagai inti dan piranti pendukungnya dalam hubungannya sebagai media niaga. Aspek teknis meliputi komponen-komponen keras atau hardware dan komponen perangkat lunak atau software yang membangun jaringan komunikasi data, yaitu sebagai media lalu lintas antara klien atau pembeli dan server atau situs web. Protokol komunikasi data berupa aturan yang berisi komunikasi data yang mengendalikan pertukaran data. Aspek non-teknis ialah aspek yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan ialah: yang pertama ialah aspek hukum. Hukum yang mengatur proses terjadinya bisnis di e-commerce untuk melindungi hak pembeli dan perusahaan penjual. Misalnya untuk menyatakan transaksi tersebut dinyatakan sah atau tidaknya. Yang kedua ialah aspek elektronik. Kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dengan hubungannya antara perusahaan elektronik ataupun dengan perusahaan dengan pelanggannya. Misalnya dengan menjaga kerahasiaan identitas pelanggan. Konsep-konsep dalam e-commerce, yaitu yang pertama adalah konsep business to business atau B2B, di mana transaksi dilakukan secara elektronik antara satu objek bisnis dengan satu objek bisnis lainnya. Yang kedua terdapat konsep business to customer atau B2C, yang mempunyai karakteristik terbuka kepada umum dan memberikan informasi kepada umum. Yang ketiga terdapat konsep customer to customer atau C2C, di mana transaksi dan komunikasi dilakukan secara perorangan. M-commerce dan wajah baru e-commerce. M-commerce atau mobile commerce ialah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui telepon seluler atau personal digital assistant atau PDAS. Terminologi dan standar e-commerce, yaitu yang pertama ada SMS atau Short Messaging Service, yang kedua ada EMS yaitu Engage Messaging Service, yang ketiga ada MMS atau Multimedia Messaging Service. Infrastruktur e-commerce dan m-commerce. Yang pertama, infrastruktur e-commerce. Membangun infrastruktur e-commerce. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi, yaitu seperti internet. Yang kedua, directory service, yaitu penyedia pelaku bisnis dan penggunanya, atau end user. Yang ketiga, interface, sebuah sistem koneksi dan dengan interaksinya antara hardware, software, dan user. Yang kedua adalah infrastruktur m-commerce. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu seperti telepon seluler atau mobile phone. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, yaitu seperti tampilan aplikasi mobile. Yang ketiga adalah media transmisi, yaitu seperti satelit. Manfaat e-commerce dan kelemahan e-commerce. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Seseorang menjadi lebih mudah untuk membeli kebutuhannya hanya dengan berbelanja online shop yang berbasis e-commerce. Dapat melakukan transaksi dengan mudah secara 24 jam dan tidak susah payah untuk keluar rumah dan untuk mengantri. 2. Bagi masyarakat, e-commerce memungkinkan seseorang untuk melakukan bisnis tanpa keluar rumah, hanya dengan bermodalkan ponsel dan jaringan internet saja, dan dapat melakukan bisnis di mana saja dan kapan saja. Dan biasanya harga yang ditawarkan pada e-commerce merupakan harga pasaran, dan tentunya banyak dilirik oleh kaum pembeli lokal maupun internasional. Yang ketiga, bagi bisnis. Di e-commerce, perusahaan dapat mengembangkan usahanya ke negara lain dan daerah lain,
dan tentunya menguntungkan perusahaan tersebut. Kelemahan e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan keamanan. Yang ketiga, finansial lunak yang belum mapan atau yang belum tersedia. Wajah baru e-commerce, yaitu seperti situs JDID, OLX, Menyaga.com, dan yang lainnya.